Dalam pandangan Mas Syahrul sendiri, selaku Presiden Madridista Solo ya, bagaimana sih Mas Ya, performa ataupun penampilan dari Real Madrid pada musim ini seperti apa? kalau dari gambaran saya untuk musim ini bisa dibilang sebenarnya miracle ya Mas ya. Ada sebuah keajaiban untuk Madrid untuk bisa jadi juara sampai akhir musim. Karena kalau kita lihat track recordnya beberapa saat laga-laga perdana musim kemarin sangat berat. Dikarenakan memang sosok Ronaldo yang sudah memang udah pindah di klub yang lain itu sangat berpengaruh banget, dan juga Zinedine Zidane pun juga sempat menghilang sebelum dia masuk lagi dan memberikan suntikan suntikan Noril ya untuk Real Madrid, dan akhirnya bisa juara sampai akhir musim kemarin seperti itu. Berarti dari awal sebenarnya Real Madrid agak tidak diunggulkan ya Mas? Agak tidak diunggulkan dalam artian kita lebih fokusnya sebenarnya ke champion, karena memang kondisinya memang saat itu memang dengan bursa transfer yang memang bisa dibilang mengungguli Madrid, sedangkan Madrid memakai materi yang lama. Tapi ketika sosok Zidane mulai masuk dan merotasi beberapa pemain, dan akhirnya dari pertengahan musim sampai akhir musim konsisten, itu yang menjadi kunci Madrid juara sampai di musim ini. Iya, maksudnya apa sih konsistensi Madrid pada musim ini kan konsisten, lumayan konsisten lah. Nah kuncinya itu faktornya apa saja gitu, bisa konsisten seperti itu? Sebenarnya untuk konsistennya Real Madrid musim ini sebenarnya hampir 80% dia tidak merubah skema line up sebenarnya Mas. Jadi tidak banyak yang dirotasi, itu yang menjadi kunci dalam artian 80% line up beberapa tahun yang lalu saat Madrid menjuarai 3 kali Liga Champions seperti itu masih terbawa saat pertengahan musim. Jadi itu kuncinya sampai Madrid bisa juara. Jadi hampir 80% lah istilahnya skema line up-nya tidak ada perubahan. Cuma ada tambahan di beberapa pot-pot yang memang kondisi baru, seperti mungkin si Mendy menggantikan Marcelo seperti itu, dan juga ada Valverde di gelandang bertahan tengah. Itu yang menjadi rotasi tersendiri buat Madrid. Iya, ya, oke. Selain itu Mas, kan Real Madrid pada musim ini tuh kalau dilihat tuh lini pertahanannya sangat kuat gitu. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya yang barangkali lebih memprioritaskan pada serangan ya Mas. Nah itu Iya, tanggapannya seperti apa terkait strategi Zinedine Zidane untuk memperkuat lini pertahanannya pada musim ini? kalau di musim ini bisa dibilang kalau perubahan tidak banyak berubah ya Mas. Hanya saja di sektor sebelah kiri, tentunya di wingback, karena memang Marcelo dengan umur yang mungkin sudah tidak muda lagi, ada backupnya Mendy. Tapi kalau di center back ada Varane, Ramos, dan center kanannya ada si Carvajal. Itu sama plotnya sebenarnya. Cuma yang membedakan Marcelo kadang dirotasi oleh Mendy, karena memang Mendy masih muda dengan kecepatannya menusuk sampai depan seperti itu. Iya. Itu yang menjadi pertahanan sih. Dan juga Madrid juga mencari Ramos yang memang back rasa striker untuk tahun ini. Laga paling penting menurut Mas untuk menjadi titik balik Real Madrid bisa menjadi juara sendiri di akhir musim pada momen apa Mas? Sebenarnya untuk titik balik itu ketika poin hanya selisih sekitar 3 atau 4, ketika itu Madrid masih di posisi runner up kedua, ketika itu laga El Clasico terakhir itu Mas. Karena memang dalam sejarah biasanya yang menangkan laga El Clasico di jilid 2 saat musim itu biasanya akan ditakdirkan sebagai juara. Itu biasanya, tapi memang terbukti kemarin memang saat itu kalau nggak salah Madrid menang 2-0, Ya, yang cetak gol Vinicius Vinicius, sama Mariano, Mariano. Mariano. Ya, Ya. Mariano. Itu Hmm. juga jadi titik balik buat Real Madrid. Akhirnya mungkin mental dan juga mental juara sih yang tersemat di Real Madrid, membuktikan sampai akhir musim konsisten. Iya, berarti apa Marion. leg kedua itu ya yang menjadi titik balik Real Madrid Ya, bisa. titik balik leg kedua. Itu. Oke. Ada ini Mas, menurut Mas siapa sih sosok-sosok pemain kunci yang bisa akhirnya membawa Madrid menyegel gelar juara ke-34 ya dalam sejarah musim Ya, ini? benar, 34. Ini gelar ke-34. Kalau saya menilai dari sudut pandang saya, untuk sosok pemain yang berada di lapangan yang paling berpengaruh adalah Sergio Ramos, Mas. Karena memang dia konsisten dari awal musim sampai akhir musim, dan dia menjadi salah satu pembeda ketika Ronaldo tidak ada. Dia bisa mencetak gol di laga-laga penting yang harusnya Real Madrid mungkin imbang atau kalah, tapi ada sosok Ramos yang back menjadi rasa striker seperti itu. Dan di luar itu ada Zinedine Zidane dengan uh, dia merotasi pemain dan skemanya itu benar-benar sudah terbukti lah beberapa tahun terakhir. Iya, oke. Selain Sergio Ramos Mas, mengingatkan emang
di beberapa lini sendiri kan Real Madrid juga punya pemain-pemain yang memang musim ini cukup meningkat performanya daripada tahun-tahun sebelumnya. Selain Sergio Ramos siapa, Mas? Kalau untuk musim ini mungkin bisa dibilang musimnya beberapa anak muda di Real Madrid, di Madrid sendiri ya. Khususnya di sektor wing kiri ada Mendy. Itu mungkin ke depan dia menjadi layak menggantikan Marcelo ya dengan kecepatannya dan juga mentalnya sudah mulai matang, dan juga ada Vinicius dan juga ada Rodrigo yang masih muda tapi mentalnya sudah bisa membuktikan bermain di level atas, minimal bermain dengan para seniornya seperti itu. Jadi mungkin bisa dibilang Vinicius, Rodrigo, dan Mendy ini menjadi sosok penting untuk beberapa tahun ke depan. Di luar nanti yang tua-tua udah mulai umurnya mungkin udah mulai tidak seperti beberapa tahun terakhir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.